baptis itu sebenarnya apa sih, Pak? Karena Tuhan tidak melihat di mana engkau betul ya, tapi Tuhan melihat bagaimana engkau membuka hatimu, engkau menerima Dia dalam hidupmu, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom teman-teman semua. Hari ini Sakti Talks akan membahas satu topik yang menarik yang akan kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya kita sedang bersama-sama perjalanan menuju rumah narasumber kita pada siang ini. Siapa penasaran? Ikuti terus ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di lokasinya. Ada yang tahu bisa nebak? Betul sekali. Kita ada di Gereja Baptis Indonesia Setiabakti, cabang Samaria Klandran. Langsung saja ya, kita akan bertemu sama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita panggil sama-sama. Nah, ini dia. Kita bersama-sama dengan pendeta muda Hilkia. Halo teman-teman semuanya. Halo Bang Kia, apa kabarnya ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Biasa. Di suasana COVID-19 ini gimana Ya. kesehariannya? Ada yang berubah? Pasti pelayanan yang selama ini kita lakukan dengan jadwal yang sudah ada, akhirnya semua berubah. Semua berubah. Dan semuanya harus dilakukan dari rumah. Oke. Sakti Talk semuanya, kita hari ini akan sama-sama membahas tentang satu tema yang serius tapi santai ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang cinta-cintaan. Oh iya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal. Nama saya Yeri, dan kita sama-sama akan membahas bersama dengan narasumber kita yang gantengnya pasti lebih dari saya ya. Sudah terkenal seantero Indonesia. Walah. Gantengnya ya. Jadi kita akan bersama-sama membahas tema bangga menjadi orang baptis. Tapi sebelumnya mungkin Bang Kia mau memperkenalkan diri dulu buat teman-teman semua yang belum tahu mungkin. Tapi pastinya sudah tahu semua. Tapi nggak apa-apa, silahkan perkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Muda Hilkia Siburian. Jadi saya saat ini melayani di cabang Setiabakti, yaitu di Samaria Klandran. Dan saya sudah melayani Tuhan di tempat ini hampir kurang sekitar 4 tahun lebih. Dan saya berasal dari Sumatera Utara, dan saya juga sudah punya istri, juga berasal dari Sumatera Utara, dan punya 1 anak. Oh iya, anaknya kalau belum tahu sekarang usianya berapa, Bang? Sudah usia 1 tahun 3 bulan. Oh iya, saya terakhir kesini itu waktu nikahannya dulu. Oh, Sekarang gitu sudah ya? anaknya sudah bisa jalan. Bagaimana itu? Iya. Ya, mungkin bisa kita mulai Bang Kia. Oke, Kita silakan. boleh Nah. berdoa terlebih dahulu, mohon dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, kami perbuat, segala sesuatu yang kami bicarakan, semuanya menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Berkati hamba-Mu dan juga Mas Yeri, sehingga kami boleh membahas apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bang Kia. Ini saya mulai aja ya, Oke, sambil oke. kita santai saja, relax. Jadi sama-sama kita akan bahas tema yang menjadi bahasan kita hari ini, bangga menjadi orang baptis. Saya mengamati ini ada macam-macam gereja di Indonesia, Bang. Betul, betul. Ada gereja yang suku-suku gitu Iya, ya, betul. ada gereja yang mengakunya saya ini gereja Protestan, Hmm. gitu, ada gereja karismatik. Nah, Hmm. kalau kita sendiri, kita ini termasuk gereja apa? Baptis itu sebenarnya apa sih, Pak? Jadi baptis itu dia sendiri sih ya. Oh, Dia sendiri karena memang dia kalau kita lihat dari sejarahnya, baptis itu adalah pecahan dari Protestan. Jadi dia membuat aliran sendiri, dan sampai detik ini ya kalau kita ditanya kamu Protestan, kalau saya bilang saya baptis gitu. Saya tetap baptis. Tapi memang kita di Indonesia memang hanya dua ya, Protestan dan Katolik. Tapi kita memang masuknya akhirnya ke Protestan. Tapi kalau dibilang kita aliran apa ya baptis. Gitu. Ya, saya kebetulan ini sering dengar gitu ya, Bang Kia itu kan juga anak seorang pendeta, Betul. pendeta baptis lagi, Iya, ya kan. betul. Terus sering juga kesaksian, bahkan orang tuanya sudah
bercita-cita gitu Betul, dari betul. Bang Kia lahir untuk anaknya ini jadi pendeta Ya, juga. Dan juga sekarang malah sudah melayani di gereja baptis Baptis lagi. juga. Dapat istri juga baptis mungkin Baptis. orang baptis juga. Awalnya dia dari gereja suku, Heeh. tapi beberapa tahun kemudian setelah itu dia masuk ke gereja baptis di Sumatera Utara di Iya. Medan. Jadi kalau saya sendiri mengalami mungkin situasinya sedikit berbeda. Saya pernah bekerja di sekolahan Kristen gitu 2 kali yang bukan di lingkungan baptis. Nah, saya terus terang pernah mengalami kesulitan tuh. Waktu saya datang gitu ketemu dengan guru-guru senior gitu bertanya. Begini tanyanya. Nih, gerejanya di gereja mana tuh? Saya di gereja baptis. Gereja baptis itu apa gitu. Ya itu saya bingung saya menjelaskannya. Baptis itu apa gitu ya. Mungkin bagi mereka sedikit asing gitu. Itu mungkin yang dirasakan sama adik-adik atau teman-teman semua juga. Waktu ada yang bertanya baptis itu apa, berarti kita masuknya di Protestan tapi kita ini baptis gitu ya. Ya, betul. Ya, oke. Jadi gitu gitu terus Saya juga pernah mengalami hal yang sama sih. Ya. Karena di Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara secara khusus memang di tempat saya. Jadi orang tua melayani di gereja baptis Kabanjahe. Kabanjahe itu adalah wilayah di Sumatera Utara. Itu masuk di Kabupaten Karo. Jadi ketika saya dari kecil sampai saya SMA, saya memang sering sekali ditanya, kamu gerejanya apa? Saya bilang saya gereja baptis. Gereja baptis itu apa? Itu sama seperti gereja Bethel kah? Atau gereja Pentakosta kah? Seperti itu. Tapi saya bilang, enggak, kita memang baptis itu memang sendiri. Seperti itu. Memang pusat baptis itu kan, kalau di Indonesia kan memang di Jawa ya. Memang di Sumatera hanya beberapa gereja saja sih. Kalau saya hitung itu hanya paling tidak lebih dari sekitar 30 gereja di sana. Oke, iya. Gitu ya kira-kira teman-teman sudah cukup jelas untuk itu. Bagaimana kalau misalkan ada yang tanya baptis itu apa? Nah, itu tadi Bang Kia sudah mencoba menjelaskan untuk kita semua. Sebelum lanjut nih Bang Kia nih sambil saya tanya-tanya lagi. Sekarang pelayanannya masih di kaum muda juga BPD juga. Ya, memang ini kita memang masih tetap melayani di kaum muda karena memang belum ada rapat yang bus itu ya. Jadi kita memang sementara waktu ini pengurus lama tetap masih menjalankan pelayanan di pemuda. Memang selama ini hampir 3 tahun ini saya membantu pelayanan di pemuda di BPD karena memang saya juga tergerak punya beban di situ untuk melayani pemuda. Iya. Ini lanjut ya Bang Kia ya. Jadi ngobrol-ngobrol kita ini saya juga waktu sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman remaja pemuda ngobrol-ngobrol gitu. Mereka ada yang curhat nih. Mas, saya itu kalau waktu beribadah di gereja lain itu saya kok kadang merasa aneh. Mungkin anehnya itu ada yang bilang waktu di gereja saya itu nggak pernah nih ada yang seperti ini gitu, atau orang tua saya nggak pernah nih ngajarin saya yang seperti ini, atau di gereja saya ini baru pertama kali lah. Waktu pertama kali lihat ibadah yang seperti itu mereka merasa aneh. Sebenarnya kalau kita orang baptis waktu beribadah di gereja lain, respon atau sikap kita yang benar seperti apa sih Pak Pendeta? Kalau saya sih menanggapinya memang memang kita mengalami itu karena berbeda ya dengan konsep acara tentang ibadah. Memang kita berbeda, tetapi dalam kondisi seperti itu kita harus menghargai sih. Kita harus menghargai dengan tata cara gereja-gereja lain. Bukan berarti kita juga menutup diri ya, bukan menutup diri jadi fanatik seperti itu. Tapi kita belajar dari sisi yang lain, dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Itu menjadi pelajaran buat kita. Kita juga bisa adopsi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Sesuai dengan firman Tuhan kita bisa juga adopsi liturgi gereja mereka atau tata cara ibadah mereka. Tetapi memang perlu kita lihat juga konteks gereja yang kita layani. Jangan-jangan kita masukkan aja semua tata cara ibadah di gereja lain, tapi kita tidak melihat konteks gereja kita, itu akan menjadi masalah juga. Nah itu teman-teman ya, pesannya Bang Kia, tetap menghargai. Kalaupun memang mungkin gurunya waktu itu mungkin kita ada kebaktian pelajar atau sedang kemana begitu ya, kita sedang beribadah di tempat lain, sikapnya tetap saling menghargai, tapi juga percaya sama konteks. Ini mungkin Bang Kia ada nambahkan? Itu aja sih. Itu aja ya, oke. Ini juga masih di topik yang itu, merasa gimana kurang aneh atau minder. Nah ini tadi kalau ada yang merasa aneh, tapi ada juga yang merasanya itu minder dengan
jati dirinya gitu ya Bang ya, sebagai orang baptis. Kadang dialami sama mungkin anak muda itu kan lagi cinta-cintaan gitu, punya kekasih, punya pasangan hidup gitu. Waktu misalkan mereka ketemu dengan pacarnya gitu ya, pacarnya mungkin bukan dari orang baptis, mungkin Mbak Kia pernah ngalami. Mungkin sharing-sharingnya bagaimana ya waktu kita berhubungan, berelasi dengan orang percaya juga tapi bukan dari orang baptis, bagaimana kita menjelaskan diri kita atau identitas kita. Oke, jadi memang harus terus terang sih ya. Kalau untuk masalah ini harus kita kasih tahu kita dari gereja ini. Tapi ya tadi intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menghargai seperti apapun bentuk konsep ibadah mereka, aliran mereka seperti apa, kita perlu menghargai. Tapi kalau kita juga harus kita harus juga kalau seandainya aliran ini sudah mungkin teman kita atau apa yang sudah keliru, ya perlu kita juga menjelaskan kepada mereka, mengajarkan mereka juga hal yang benar itu. Oke, ya. Ini saya minta tanggapan Bang Kia lagi nih, masih dengan tema ini. Kita sering juga dengar atau saya waktu mengalami waktu jadi pengurus kaum muda dulu, itu saya senang lihat teman-teman kita yang seumuran dengan kita ini waktu di hari Sabtu kan biasanya identik persekutuan kaum muda nih. Kalau di Bang Kia di hari Minggu ya. Biasanya itu di jam yang sama mereka memilih untuk datang ke persekutuan di luar gereja, dalam hal ini gereja baptis. Ini pesan-pesannya Bang Kia apa ya ini untuk mereka, ataupun apa pesannya untuk pengurus-pengurus lah, supaya apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk menjangkau, karena kadang-kadang mereka di jam yang sama mereka juga bersekutu tapi tidak di gerejanya. Bagaimana pesannya? Saya sih nasihat teman-teman, cintailah gereja teman-teman ya. Jadi saya sejak saya masih kecil, saya memang sudah sangat cinta sekali dengan yang namanya baptis ya. Jadi ketika saya setiap hari Sabtu, kalau waktu saya masih muda, setiap hari Sabtu ada persekutuan, saya akan otomatis ikut persekutuan di mana gereja saya berada, di mana saya menjadi anggota di situ, dan saya sangat cinta dengan gereja yang saya layani. Dan buat teman-teman harus seperti itu ya. Jadi harus seperti itu, kita harus mencintai gereja kita melayani bersama-sama di situ, karena kita sudah dilahirkan dari situ, sejak kecil kita sudah belajar di situ, diperlengkapi di situ. Dan buat pengurus, ya buat anak-anak muda yang fokus dalam membantu pelayanan di pemuda remaja, ya saya menyarankan juga buatlah konsep-konsep acara yang menarik sehingga anak-anak muda itu tertarik datang untuk beribadah, bersekutu di persekutuan kaum muda yang ada di gereja teman-teman yang kita layani. Nah itu sudah sangat jelas kira-kira teman-teman. Kita mari sama-sama cintai persekutuan di gereja masing-masing, buat pengurus terus inovatif, terus mencari cara-cara baru supaya makin tertarik, makin banyak yang bisa gabung di persekutuannya, gitu kira-kira. Kalau segi pelayanan di Samaria sendiri sudah berapa lama Pak? Kita sudah melayani 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Ini berarti sudah jalan cukup lama ya, 4 tahun. Ini berkaitan dengan rasa cinta terhadap orang baptis. Waktu dulu pertama kali lulus, ada nggak kira-kira keinginan, wah saya ini nggak menutup diri gitu, untuk melayani di gereja yang bukan baptis? Pernah nggak terpikir atau terbesit seperti itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Karena memang saya sangat cinta sekali dengan baptis dan sudah terlahir dari darah baptis gitu. Jadi ya ditawarin apapun saya nggak akan mau saya. Karena bagi saya melayani di gereja baptis itu satu kebanggaan dan satu anugerah bagi saya bisa melayani di gereja baptis seperti itu. Biasa. Di situasi-situasi seperti ini, di mana kita mungkin ada beberapa yang sangat rindu untuk bersekutu, gitu ya Bang ya. Kita kan mungkin di situasi COVID-19 ini kan nggak bisa bersekutu, berkumpul gitu seperti biasanya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang sedang mungkin di rumah aja gitu ya, ada pesan-pesannya kira-kira. Saya cuma pesen, badai pasti berlalu ya. Kita percaya segala sesuatu sudah diatur sama Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tapi tetaplah saudara, teman-teman tetap bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Karena Tuhan tidak melihat di mana engkau bersekutu ya, tapi Tuhan melihat bagaimana engkau membuka hatimu, engkau menerima Dia dalam hidupmu,
dan Tuhan akan memberkati kita semua. Oke. Itu teman-teman, tetap ingat pesan Bang Kia, badai pasti berlalu. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk sementara di rumah aja. Ya, Nah, teman-teman, ini kita akan lanjut lagi dalam topik yang sama, bangga menjadi orang baptis. Sebenarnya kalau boleh saya tanya Bang Kia, apa sebenarnya yang bisa membuat kita bangga menjadi orang baptis, khususnya di Indonesia ini? Apa pelayanan baptis yang sudah sebenarnya kita lakukan atau yang membuat kita bisa, wah ini loh orang baptis, kira-kira? ciri khas orang baptis ya. Saya tuh suka dengan pengkhotbah orang baptis ya. Iya. Karena mereka itu menggali isi Alkitab itu sangat luar biasa banget. Ketika saya masih kecil, saya sering ikut KKR dan saya sering sekali dengan bapak saya karena kebetulan pendeta. Dia mengajak ikut KKR dan memang KKR yang dibawakan oleh orang-orang baptis secara khusus ya. Khotbahnya luar biasa, mereka menggali firman Tuhan itu sangat dalam sekali dan implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari itu sangat menyentuh seperti itu ya. Itu menjadi satu kebanggaan bagi saya. Kemudian yang kedua, saya juga bangga dengan orang baptis. Karena apa? Karena kekeluargaannya sangat kuat sekali ya. Keluarganya sangat kuat sekali, kita saling membantu satu dengan yang lain. Jadi itu yang menjadi hal yang luar biasa bagi saya secara khusus, kekeluargaan yang luar biasa seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi bagi yang masih jarang ke gereja atau bersekutu, coba datang. Nanti rasakan seperti mungkin yang dirasakan Bang Kia ya, khotbah-khotbah pendeta kita itu dalam sekali firman Tuhan yang boleh disampaikan gitu ya. Nah berkaitan dengan orang baptis juga Bang Kia, kan banyak nih yang bilang orang baptis tuh sangat kental dengan NP, nyanyian pujian. Nah ini bagaimana tanggapan Bang Kia? Memang betul, kita orang baptis sangat kental banget dengan yang namanya nyanyian pujian. Jadi kita memang melihat gereja baptis itu identik dengan NP ya, nyanyian pujian. Nah, memang ada orang-orang, secara khusus orang-orang muda ya, mereka sangat, saya nggak suka nih sama NP, musiknya gitu-gitu aja. Nah, tapi sekarang musik itu berkembang, jadi musik itu berkembang, kita juga orang baptis juga mulai berkembang dengan musik. Dan kita melihat sekarang ini banyak gereja-gereja yang mulai mereka menggunakan musik-musik yang di aransemen, sehingga membuat ibadah yang menggunakan lagu-lagu NP itu juga semakin lebih baik lagi seperti itu ya. Kalau dulu kan memang hanya piano saja ya, hanya piano saja. Tapi sekarang kita buat aransemen dengan full band, dengan musik-musik yang saat ini mulai berkembang. Jadi saya rasa dengan itu nyanyian pujian akan menjadi pujian yang luar biasa dan menjadi berkat buat teman-teman kaum muda secara khusus. Jadi sebenarnya boleh ya Bang, kita aransemen dengan boleh gaya dong. musik. Betul. Kita harus ikut. Jadi kalau kita hanya berpatok dengan dengan tradisi yang dulu-dulu gitu ya, dengan kebiasaan yang seperti dulu, mungkin kita akan kehilangan generasi kita. Tapi kalau kita mulai mengikuti zaman, kemudian kita mengikuti musik-musik yang bisa membuat mereka juga senang, kenapa tidak begitu ya. Jadi saya rasa nggak apa-apa sih ya kita menggunakan musik-musik yang membuat teman-teman kamu muda itu juga semangat. Oh iya, wah berarti itu malah menjadi ruang untuk anak muda bisa melayani ya. Betul. Yang dulunya cuma piano aja, mungkin sekarang makin bermacam-macam gitu ya. Jadi teman-teman yang punya talenta malah bisa dimanfaatkan itu untuk melayani dengan lagu-lagu nyanyian pujian gitu ya. Oke, wah ini di luar hujan Bang Kia nih. Iya betul. Sambil santai-santai mungkin kita ngobrol-ngobrol sendiri. Bang Kia, mungkin kita sampai di kesimpulan tema kita pada hari ini, bangga menjadi orang baptis. Mungkin boleh disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman semua yang minggu ini mungkin akan bersekutu di rumah aja ini. Pesan-pesannya untuk tema bangga menjadi orang baptis apa kira-kira Bang Kia? Ya, jadi saya sebagai orang baptis, saya berpesan kepada teman-teman baptis, ya teman-teman kaum muda baptis, mari cintailah gereja kita, di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, di mana kita diperlengkapi, dan terus bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada kita melayani dan kita majukan gereja yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya gereja kita juga menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain dan menjadi saksi ya bagi orang lain, sehingga banyak sekali orang-orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan dan menjadi
terang bagi semua orang. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bang Kia untuk kesempatannya, untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk teman-teman kaum muda dan remaja di Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti. Iya. Sekali lagi doa kami, Bang Kia terus sehat-sehat, Oke. sampai badai ini berlalu, melayani seperti dulu, Betul, betul. terus semangat gitu ya. Bang Kia mungkin boleh ditutup dalam doa. Oke, kita berdoa bersama-sama. Ya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap sharing yang boleh kami bagikan pada saat ini. Biarlah segala sesuatu yang kami perbuat senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati setiap hal yang kami ingin kerjakan, kami perbuat. Biarlah gereja-gereja Tuhan, secara khusus kaum muda yang ada di Setiap Bakti akan menjadi kaum muda yang mencintai gerejanya, mencintai Tuhan dalam hidup mereka, sehingga apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan akan menjadi berkat bagi setiap orang, dan biarlah nama-Mu senantiasa diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Teman-teman semua, inilah Sakti Talks kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada Sakti Talks yang akan datang. Shalom. Harusnya terhitung semua 30 menit. Tarian khas baptis. Suapis.